sahabat DSA, sahabat pencinta coklat, setelah kita melihat kebun kakao tadi, nah sekarang saya sudah berada di pengolahan coklat Bromako, kelompok Peliapuli, Desa Bloro, Kabupaten Sika. Ya. Untuk detailnya, pengolahannya, tahapan-tahapannya seperti apa, nah sudah hadir bersama saya Adik In. Ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk pengolahan kakao di rumah pengolahan ini. Silakan Adik, tolong diceritakan bagaimana proses pengolahannya. Untuk proses pengolahan coklat di Bromako, untuk sementara kita masih proses untuk coklat bubuk dan coklat batang. Kita masih mempertahankan produk olahan yang original. Ya. Jadi untuk proses pengolahan coklat batang dan coklat bubuk, kami masih menggunakan kakao fermentasi yang diambil dari hasil panen petani di Kelompok tani di Bloro. Dari kakao yang dipilih bukan kakao asalnya, tapi benar-benar kakao fermentasi yang diproses selama 5 malam. Jadi yang diambil adalah kakao yang dengan mutu fermentasi yang bagus. Setelah itu dilakukan proses sortasi atau disortir untuk memilih biji kakao yang bagus, yang terhindar dari biji kakao cacat, kecambah dengan benda-benda asing lainnya, supaya pada saat proses tidak dapat benda-benda tersebut, misalnya batu atau segala macam Benda-benda asing. Iya, benda-benda asing. Jadi setelah disortasi, kita mulai dengan proses roasting. Proses roasting itu ada proses sangrai, jadi kita sangrai selama 10 atau 15 menit, tergantung dari besarnya biji kakao. Di besarnya biji kakao, jadi standarnya itu maksimal 15 menit. Setelah proses roasting, kita ke proses pemisahan biji kulit. Jadi untuk proses itu yang berikutnya itu di mesin deseller, itu untuk memisahkan daging kakao, atau istilah keren itu nib ya. Istilahnya nib. Jadi memisahkan daging kakao dengan kulit kakao, kulit arinya. Setelah itu digilir ke mesin pemasta untuk di press atau digempa, untuk pakai minyak, pakai mesin penggempaan minyak atau pressing untuk memisahkan memisahkan lemak dengan bubuknya. Setelah itu baru diproses di mesin penggilir dan mesin pengayak. Ya, jadi setelah dipisah jadi lemak dan bubuk, masih ada lagi bubuk selanjutnya tuh diproses lagi ya. Karena bubuknya masih kasar, jadi dihaluskan lagi ya, betul ya? Iya, diproses lagi. Setelah itu disaring, diayak. Setelah diayak, disangrai terlebih dahulu, disangrai, baru disiap kemas atau ke mesin packing, Ya. Disangrainya kembali ke mesin ini. Kita untuk sementara kita masih sangrai manual. Sebenarnya ada mesin untuk sangrainya. Cuma karena kita belum ada, jadi kita sangrai manual. Terakhir disangrai manual ya. Nah, tapi itulah rangkaian prosesnya. Itu coklat bubuk. Coba yang coklat batang gimana? Kalau yang coklat batang itu prosesnya hampir sama. Yang pertama di roasting, terus yang kedua dipisahkan kulitnya, ketiga pasta, dibikin pasta. Setelah dari mesin pasta baru di mesin bore mill. Itu dari mesin bore mill. Itu nanti dari pasta dicampur dengan semua bahan-bahan lainnya kayak susu segala macam. Dari pasta tergantung dari pesanan. Misalnya ada keluar coklat barnya tuh ada yang dark coklat dengan kadar coklatnya 80% atau 70%. Nah disitulah ya diproses ya. Jadi itu kan nanti diproses. Kalau untuk mesin yang kita gunakan ini mesin home industri. Jadi kita minimal itu 3 kilo dengan yang 5 kilo. Dan tergantung dari orderan tadi, pesanan dark atau mild. Dan untuk sementara kita masih proses 2 varian itu, dark sama mild. Jadi kalau setelah itu
kita proses selama 12 atau sampai 16 jam. Iya, Itu yang paling lama. paling lama Paling ya. lama. Setelah dari mesin bomir, itu ke mesin yang terakhir itu namanya mesin penghalus atau mesin punching. Itu diproses selama setengah jam. Setengah jam, setelah itu baru masuk ke dalam ruang tempering. Tempering. Iya, dari kita coklat yang sudah dihaluskan itu kita atur temperaturnya, kita atur suhunya dulu, kita ukur suhunya. Karena kalau tidak sesuai dengan suhunya, nanti coklatnya nanti tidak jadi bagus. Tidak jadi Nanti bagus. booming, hasilnya booming kayak apa? Warnanya tidak coklat, Tidak kayak coklat, putih, ya, kayak belang-belang. Kayak belang-belang. Dan Nah, itu tempe ngatur suhunya di mana? di dalam sini. Nanti ada alat pengukur suhunya. pengukur suhu. Ada alat pengukur suhunya. Nanti kita ukur suhu sesuai dengan yang sudah itu. Biasanya Yang paling bagus itu di suhu 30 derajat 30 derajat ya. 30 derajat Celcius. Itu di tempering. Nah, itu berapa setengah jam? Dia paling lama setengah jam. Pokoknya sampai suhunya 30 derajat Celcius. Ya, itu baru boleh dicetak. Cetak. Kalau belum sampai suhunya itu tidak bisa. Tidak bisa dicetak. Nanti hasilnya tidak bagus. Setelah dicetak, kita diamkan dulu di mesin pendingin itu selama setengah jam. Besoknya dulu baru di Packing. Gitu ya. Wah, Seperti menarik sekali ya teman-teman ya. Apa namanya, pengolahan coklat itu mau itu skala besar maupun skala UMKM ya prosesnya seperti itu ya. Kalau teman-teman pencinta coklat yang tahu wah coklatnya enak banget ya, itu teman-teman mesti tahu ya prosesinya maupun bagaimana pada saat dibudidaya. Jadi di kelompok ini yang menanam di hulunya adalah anggota kelompok tani ya di sini di Pleapuli Desa Bloro ini. Lalu yang mengolah juga kelompok ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah terlatih yang memang bertugas untuk pengolahan, dan kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pengolahannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk sahabat desa semua, sahabat pencinta coklat ya. Salam dari semua teman-teman coklat Bromaco. Ingat ya, mereknya atau brandnya coklat Bromaco. Bromaco itu singkatan dari Bloro Momere coklat. Karena adanya di Desa Bloro. Ingat coklat Flores, ingat Bloro Sika.